Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah contoh soal berkaitan dengan menghitung momen gaya dinamika rotasi fisika SMA kelas 11. Soalnya adalah batang PQR memiliki panjang 4 meter, masanya 4 kg. Berarti pusat massa batang kalau tidak diketahui, dianggap aja dari tengah-tengah sini ya. Berarti nanti di sini akan bekerja gaya berat batang, massa kali gravitasi 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Jika F1, F2, F3 20 Newton, kemudian panjang PQ 1 meter. Kalau PQ 1 meter, PQR 4 meter, maka QR sama dengan 4 dikurang 1. Ya, ini sama dengan 3 meter. Tentukan besar momen gaya total dengan poros titik P dan titik Q. Jadi yang ditanyakan di soal itu adalah torsi P berapa, torsi Q berapa. Momen gaya atau torsi rumusnya adalah RF sin theta ya. R itu adalah jarak gaya ke poros, F itu gaya, theta itu adalah sudut antara R dengan F. Kalau RF tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Sin 90 sama dengan 1, berarti RF kali 1 sama dengan RF ya. Berarti momen gaya itu adalah R kali F. Ketika apa? Ketika R dan F tegak lurus. Kemudian momen gaya itu besaran vektor ya dek ya. Berarti selain punya besar yang ditunjukkan dengan rumus ini, momen gaya juga punya arah. Nanti bisa searah dengan jarum jam, putaran dengan jarum jam ya maksudnya. Berarti tandanya positif. Kalau berlawanan dengan putaran jarum jam, maka tandanya negatif. Kesepakatan tandanya seperti ini. Nah, untuk menentukan arah putaran ini bergantung poros ya. Ada di mana porosnya itu yang menentukan arah putarannya. Supaya semakin paham, langsung aja kita kerjakan soal yang pertama, yaitu menghitung momen gaya dengan poros di titik P. Kalau titik P ini dijadikan poros, ya, maka nanti yang bisa kita coret itu adalah gaya F1. Ingat, yang namanya momen gaya itu adalah perkalian antara RF sin theta. R itu adalah jarak gaya ke poros. Kalau gaya bekerja pada poros, maka R-nya sama dengan 0. Nah, 0 kali bilangan berapapun sama dengan 0, sehingga torsi 1 sama dengan 0. Nah, mulai sekarang diingat-ingat, jika ada gaya yang bekerja pada poros, maka gaya tersebut tidak kita masukkan dalam perhitungan. Mengapa? Karena gaya tersebut tidak menghasilkan momen gaya. Jelas ya? Berarti tinggal F2, F3, dan berat batang. Di sini sebut saja F4. Biasanya berat itu simbolnya W ya. Nah, ini menyesuaikan dengan yang lain biar seragam ya, F2, F3, maka berat batang di sini saya tuliskan sebagai F4. Selanjutnya kita tentukan arah putarannya. F2 dengan poros di titik P ini akan menyebabkan batang berotasi berlawanan dengan jarum jam. Betul ya? Jadi di poros itu kata lainnya dipaku di tembok. Kalau ujung P dipaku, kemudian di titik Q ini bekerja gaya F2 arahnya ke atas, membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal, maka batang PQR ini akan cenderung bergerak ke atas ya. Lebih tepatnya dia akan cenderung berputar ke atas karena ujung P dipaku di tembok ya. Sehingga nanti torsi 2, momen gaya yang dihasilkan oleh F2 tandanya negatif. Ingat kesepakatan tanda ya. Kalau berlawanan negatif, kalau searah positif. Demikian juga F3. F3 ini akan menghasilkan arah putaran berlawanan dengan jarum jam. Jadi torsi 3 ini tandanya negatif. Sementara F4 ini akan menyebabkan arah putaran batang itu searah dengan putaran jarum jam. Berarti torsi 4 tandanya positif. Yang ditanyakan adalah torsi total ya. Berarti torsi P sama dengan torsi 1 0, tidak perlu kita tulis, ditambah torsi 2, ditambah torsi 3, ditambah torsi 4. Torsi 2 berarti R2 F2 sin theta 2. Ingat tandanya negatif, berarti min. R2 itu jarak F2 terhadap poros 1 meter, berarti min 1 kali 20 kali sin 30 derajat ya. Torsi 3 tandanya negatif, berarti ini min. R3 itu adalah jarak F3 terhadap poros sama dengan panjang batang, yaitu 4 meter. Berarti min 4 kali F3 nya 20 kali sin 150 derajat. Torsi 4 tandanya positif, berarti ini plus ya. Pusat massa ada di tengah-tengah, berarti ini 2 meter ya. Jarak antara F4 terhadap poros ini 2 meter. Berarti 2 kali
40. Ingat kalau tegak lurus berarti rumusnya R kali F saja. Sin 30 setengah berarti setengah kali min 20 sama dengan min 10. Sin 150 itu sama dengan sin 30 kuadran 2 ya. Setengah berarti setengah kali min 80 sama dengan min 40. Ditambah 80. Betul ya? Min 50 plus 80 dapatnya berapa? 30 ya. Nah, 30 Newton meter. Jika ditanyakan berapakah besarnya, besar momen gaya ya, maksudnya besar momen gaya terhadap titik P, maka jawabannya adalah 30 Newton meter. Kalau ditanya arahnya sesuai dengan kesepakatan tanda, ini kan tandanya positif ya, betul ya? Ini positif 30 Newton meter. Maka momen gaya yang bekerja pada titik P itu arahnya adalah searah jarum jam karena tandanya positif. Oke, kalau ada pertanyaan boleh berkomentar di bawah. Kemudian bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini ya, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu menghitung momen gaya dengan poros di titik Q. Jadi sekarang porosnya dipindah di titik Q. Titik Q ada di sini. Oke, saya bersihkan dulu ya biar enak. Tadi PQ itu 1 meter, QR itu 3 meter. Kemudian di tengah-tengah sini ada gaya berat ya 40 Newton. Nah, sekarang kita akan menghitung berapakah torsi dengan poros di titik Q ya. Jadi torsi Q itu berapa? Nah, itu pertanyaannya ya. Torsi Q berarti nanti seperti biasa kita cek dulu apakah ada gaya yang bekerja pada poros ya. Di titik Q itu ada gaya F2. Nanti F2 itu bisa kita coret ya, karena dia bekerja tepat pada poros. Sehingga tinggal F1, kemudian F3 dan yang di sini F4. F1 ini akan menyebabkan batang PQR berotasi berlawanan dengan jarum jam. Bisa membayangkan ya. Kalau di sini dipaku, kemudian di ujung kiri poros ya, ujung kiri dari batang ya maksudnya, di sebelah kirinya poros itu diberi gaya ke bawah, maka batang PQR itu akan cenderung berputar berlawanan dengan jarum jam. Nah, berarti nanti torsi 1 tandanya negatif. Kemudian torsi 4 ini tandanya positif. Jadi torsi 4 nanti akan menyebabkan batang PQR berotasi searah dengan jarum jam. Jadi ingat di sini acuannya selalu terhadap poros, bukan arah gayanya. Coba adik perhatikan. Di sini F1 ke bawah, F4 ke bawah, tetapi momen gaya yang dihasilkan ini berlawanan ya, satunya negatif, satunya positif, sehingga acuannya itu selalu terhadap poros. Kemudian F3 ini akan menyebabkan batang PQR cenderung berotasi berlawanan dengan jarum jam ya, ini berarti torsi 3 tandanya negatif. Oke, langsung kita masukkan ke rumusnya. Berarti torsi total terhadap poros Q sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ya, torsi 2 nya sama dengan 0 berarti tidak perlu kita masukkan, ditambah torsi 3 ditambah torsi 4. Torsi itu RF sin theta. Kalau torsi 1 berarti R1, jarak antara F1 dengan poros itu berarti 1 kali F1 20 Newton, berarti 1 kali 20. Nah, di sini sudutnya tegak lurus ya, berarti 90 derajat. Sin 91 tidak perlu kita tulis. Kemudian tandanya negatif. Nah, berarti di sini min 1 kali 20. Kemudian torsi 3. Torsi 3 tandanya juga negatif. Ya, ini berarti min jarak antara R ya F3 terhadap poros. Berarti ini 3 meter. Betul ya? Ini 3 meter. Berarti torsi 3 itu adalah min 3 kali 20 kali sin 150 derajat. Torsi 4 tandanya positif ya. Berarti plus berapa ini? R4. R4 itu adalah jarak F4 terhadap poros. Nah, berapa jaraknya F4 terhadap poros? Kalau ini 1 meter, kemudian segini itu kan 2 meter. Ya, dia tepat di tengah-tengah. Berarti 2 meter dikurangi 1 meter, maka segini itu 1 meter. Jelas ya? Berarti ini 1 kali 40 kali sin 90 derajat. Ya, tegak lurus, berarti sin 90 sama dengan 1. Berarti ini min 20
kemudian min 60 kali sin 30 ya, sin 30 itu setengah, berarti ini min 30 ditambah 40. Min 50 ditambah 40 sama dengan min 10 Newton meter. Betul ya? Coba dicek lagi ya. Ini min 20, kemudian ini min 60. Oh, ini min 60 kali sin 30, betul ya? Di sini min 30. Berarti ini min 50 ditambah 40, betul ya? Min 10 Newton meter. Nah, Adik-adik, yang ditanyakan di sini adalah besar momen gaya. Kalau besar momen gaya tidak boleh negatif ya, berarti kita harus mutlakkan ya. Berarti kalau ditanyakan berapakah besar momen gaya terhadap poroski, jawabannya itu adalah 10 Newton meter. Tanda negatif, ingat ini hanya menunjukkan arah putaran. Berarti besarnya 10 Newton meter, arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam karena tandanya negatif. Baik, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Lalu jika kalian merasa suka dengan video ini, klik like dan share juga sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Jika ada pertanyaan, boleh berkomentar di bawah, pasti nanti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.